Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah suara saya terdengar jelas ya teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, Doktorah Ustazah Oki Setena Dewi, wal muhtaram, para asatidzah Maskanul Huffaz, mau yang di cabang ataupun yang di pusat, dan juga yang kami banggakan para santri dan santriwan yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a najtami'a fi hadhil makan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang mulia ini ya, di hari Jumat yang penuh dengan keistimewaan, yang mana ada amal ibadah ya, ataupun hal yang kita lakukan di hari Jumat ini tentu fadilahnya lebih di antara hari-hari lainnya. Kembali lagi kami mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa tolong sama-sama kita memuliakan ya hari Jumat ini, salah satunya dengan membedakan aktivitas kita dengan hari-hari lainnya. Nah, kalau dari hari Senin hingga hari Kamis kita sibuk dengan duniawi kita, sibuk dengan pekerjaan kita, hingga tidak sempat waktu untuk duduk di majelis, tidak ada waktu untuk mendengarkan taklim. Di hari Jumat ini dihususkan kegiatan yang berbeda agar hari-hari kita penuh dengan keberkahan insya Allah ya. Yang mana hari Jumat merupakan hari penghapusan dosa. Bagi siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, Allah berikan cahaya dari Jumat ke Jumat, Allah hapus dosa kita dari Jumat ke Jumat. Nah, manfaatkan ya sebaik mungkin hari yang mulia ini, karena tidak ada yang tahu, mungkin bisa jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir kita. Tidak ada yang tahu ya, mungkin bisa jadi Jumat depan Allah sudah tidak berikan kita jatah umur. Nah, begitu juga Rasulullah perintahkan kepada kita ya, ketika kita beramal ya, ketika kita beribadah, seakan-akan kita membayangkan kita akan wafat dalam waktu yang dekat, agar kehusyukan dan semangat itu lebih kuat insya Allah ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Di antara banyak orang di muka bumi Allah ini, Allah pilih teman-teman ya yang duduk di majelis, yang mana majelis itu kata Rasulullah, barang siapa yang berkumpul di suatu majelis yang padanya mengingat Allah, membaca kitab Allah, Allah akan turunkan sakinah dan rahmat ya, sakinah kebahagiaan, rahmat kasih sayangnya Allah. Jadi untuk teman-teman nih, terutama jemaah Katupat yang mungkin di luar Mafaz ya, mungkin sedang banyak problematika kehidupan yang dihadapkan, banyak kegelisahan hati, kegundahan hati, kegalauan hati. Salah satu obat, salah satu tempatnya tentu majelis ilmu teman-teman ya. Karena di majelis ini para malaikat hadir ya. Para malaikat ada di tengah-tengah kita yang insya Allah akan mengijabah ya setiap doa dan permohonan kita. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir di majelis, sempatkan berterima kasih kepada Allah ya, karena tidak semua orang Allah pilih seperti teman-teman yang hari ini mau hatinya untuk duduk di majelis, mau hatinya untuk menuntut ilmu. Nah, dan terus berdoa kepada Allah agar Allah tidak cabut hidayah ini ya. Kembali lagi teman-teman, kalau memang tidak Allah yang gerakkan hati kita untuk mau duduk di majelis, di taman-taman surga, di tempat yang baik, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati kita, tidak akan terjadi begitu ya. Jadi jangan lupa terus minta kepada Allah agar Allah berikan hati yang istiqomah ya, dan juga selalu dalam hidayah Allah insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Tsumma saniyan la tansa nusalli sayyidinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajana minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik teman-teman yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya salvok nih dengan Maskanul Huffaz Ikhwan MRBJ PDQ ya. Masya Allah.
Nih para calon-calon pemimpin masa depan, insya Allah ya. Nah tentu bermula dari penampilan. Nih keren nih ya, Mas Kamu Hufaz Ikhwan PDK MRBJ pakai jas semuanya, wih keren. Nah, ini gambaran ya, gambaran karena sesuatu hal itu juga tidak kalah penting bermula dari penampilan teman-teman ya. Kalau kita baguskan penampilan kita ya, kita jaga maruah kita sebagai penuntut ilmu, tentunya tidak dengan kusut-kusut gitu ya, dengan rapi. Nah itu tentu insya Allah salah satu ciri ya daripada kesuksesan di masa depan insya Allah. Ini sudah kelihatan nih ya tampang-tampangnya para pemimpin di masa depan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya apa nih tema katupat kita pada pagi ini? Teman-teman yang di luar Mahfaz mungkin tahu ya untuk tema katupat kita pada pagi ini. Seperti biasa, izin teman-teman semuanya yang mungkin istiqomah mengikuti katupat setiap pekannya sudah kenal dengan saya begitu ya. Cuman mungkin yang baru bergabung kok bukan Ustazah Oki yang mengisi gitu. Nah sebagai pemberitahuan, jadi setiap katupat sebelum guru kita menyempurnakan ya keilmuannya yang akan di-share kepada kita, izin saya sendiri mengambil waktu ya sekitar 5-10 menit untuk sharing dengan teman-teman, tentunya juga saling berbagi ya sembari kita menunggu Ustazah Oki join di pagi ini insya Allah. Baik, nah adapun judul katupat kita pada pagi ini yaitu belajar jadi hamba yang tahu diri. Nah ini ya, belajar jadi hamba yang tahu diri. Kadang teman-teman memang sudah menjadi fitrahnya manusia ya. Fitrahnya manusia itu tempatnya salah ya, tempatnya dosa, tempat segala kesalahan, tempat segala tidak baik itu ada dalam diri kita ini. Dan tentu kita sebagai manusiawi ya berpotensi untuk berbuat salah, untuk berbuat hal yang tidak baik, mengikuti hawa nafsu yang tidak baik. Kita itu berpotensi semuanya untuk berbuat itu ya. Dan itulah manusia ya. Tempatnya salah, tempatnya dosa ya. Nah, di sini kita kembali muhasabah diri ya teman-teman ya. Bagaimana menjadi hamba yang tahu diri gitu. Kembali lagi kepada fitrahnya bahwa kita diciptakan di muka bumi Allah ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan kita kecuali hanya untuk menyembah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan bentuk ibadah ini bukan hanya di sajadah saja, bukan hanya sholat saja, bukan hanya tilawatil Quran saja ya, tapi bentuk dari ibadah ada ibadah sosial ya, ada ibadah ritual ya, ibadah kita langsung kepada Allah, sholat kita, ngaji kita ya, zikir kita. Dan ada ibadah sosial, bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan lingkungan kita, dengan pertemanan kita, dengan sesama tetangga, dengan semua makhluk Allah. Jadi kembali lagi kepada fitrahnya manusia diciptakan untuk beribadah. Namun ya disinilah kita tidak menutup kenyataan begitu ya. Kadang kita juga jujur dengan diri kita bahwa diri kita sendiri pun banyak kemunafikannya ya, banyak tidak tahu dirinya. Allah sudah kasih kenikmatan, kesehatan, ya rezeki, tapi tidak kita lakukan di jalan Allah. Tidak kita peruntukkan ya untuk yang Allah perintahkan. Nah, di sini hal yang juga harus kita ingat, banyak di antara kita yang ngerasa memang ya tidak tahu diri seperti ini. Terkadang banyak luka, banyak kesedihan di dalam hidup ini teman-teman. Terkadang ya kita itu terlalu banyak mengambil peran Allah dalam kehidupan ini ya. Terlalu banyak mengambil peran Allah, seakan semua kita mampu, seakan semua kita yang menjalankan, seakan semua itu sebab kitalah ya, kitalah yang terbaik, kitalah yang paling wow, kitalah yang paling keren gitu ya. Kita lupa bahwa sesuatu hal itu tidak akan terjadi melainkan atas izin Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, terutama ya untuk kita semua yang hari ini mungkin banyak kehidupan
ngerasa banyak kehidupan yang tidak ideal ya. Pasti terkadang sering kami katakan ya, salah satu kekufuran yang paling lantang dan yang paling nyata itu, kita itu sangat mudah membandingkan kenikmatan kita dengan nikmat orang lain ya, dan hingga lupa bersyukur atas nikmat diri kita sendiri. Nah, ini kesalahan terbesar kita, dan itu adalah peluang kita untuk kufur ya. Banyak di antara kita yang kadang tidak menyadari nikmat Allah yang banyak ini terhadap kita ya. Kita terlalu sibuk untuk melihat nikmat orang lain hingga berkata Allah tidak adil, takdir tidak adil ya, semua tidak berpihak kepada saya, semua dalam kehidupan ini tidak ada yang ideal. Nah, kadang itu yang membuat kita tidak tahu diri ya. Ketika kita terlalu banyak memandang kenikmatan pada orang lain dan kita lupa untuk mensyukuri dan berterima kasih atas kenikmatan yang Allah kasih terhadap diri kita. Memang tidak bisa menutup kemungkinan teman-teman, dalam hidup ini ya, kita akan mengalami yang namanya pergiliran ya, pergiliran fase kehidupan, dan ini pasti. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah katakan dalam surah Ali Imran, semua akan dipergilirkan. Dan itu untuk menjadi pembelajaran buat kita manusia ya. Semua fase kehidupan ini pasti akan dipergilirkan. Tidak mungkin kita terus keberadaannya di atas. Akan datang juga masanya kita terpuruk jatuh ya. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin kita yang mungkin hari ini ngerasa dalam keterpurukan, dalam posisi jatuh, dan tidak mungkin selamanya kita akan jatuh. Akan ada pergiliran fase kehidupan itu, akan ada masanya kita yang naik. Dan itu hakikatnya kehidupan. Tidak mungkin selamanya kita akan sehat. Akan datang masanya ya, Allah cabut nikmat kesehatan itu. Tidak mungkin selamanya kita akan bahagia. Akan datang masanya duka itu akan bertubi-tubi. Dan sebaliknya, tidak mungkin kedukaan itu terus berterusan hadir dalam kehidupan kita. Akan ada ya pelangi setelah kesedihan itu, insya Allah. Dan itu pasti ya, dalam kehidupan ini yang namanya pergiliran fase itu pasti akan terjadi ya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, itu yang harus kita ingat teman-teman. Dan apa kunci dari semua kehidupan itu ya? Pergiliran itu adalah hal yang sangat wajar terjadi dalam hidup ini. Namun itu akan bisa biasa saja bagi orang yang berprinsip seperti apa? Ya Allah, apapun yang Engkau tetapkan ya Rabb, asalkan dengan itu Engkau ridho ya Allah ya. Bagi orang yang berprinsip seperti ini, semua akan biasa saja ya. Bagi orang yang memang sudah menanamkan dalam dirinya bahwa ya Allah, terserah Engkau ya Allah, apapun yang terjadi, apapun yang Engkau beri, terserah Engkau ya Allah, asal dengan semua yang terjadi ini Engkau ridho dengan saya ya Allah. Bagi orang yang sudah punya prinsip ini, mereka akan tenang dalam menjalankan kehidupan ini. Karena kembali lagi kita sama-sama tahu ya, bahwa kehidupan adalah tempatnya persinggahan. Kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang kekal. Sering kami bilang ya, hari ini akhirat itu memang hanya cerita teman-teman. Kita bercerita tentang kenikmatan surga, kita bercerita tentang azabnya neraka ya. Kita bercerita tentang yaumil hisab, kita bercerita tentang akhirat. Namun akan datang masanya kelak bahwa semua yang kita ceritakan hari ini akan menjadi nyata, dan dunia inilah yang nanti tinggal cerita. Nah, jadi semoga bisa ya kita semua menanamkan prinsip hidup itu. Itu dulu terutama teman ya, yang harus kita ingat itu dulu ya, bahwa kita harus berprinsip apapun yang terjadi ya Rob, terserah Engkau ya Allah, asal dengan semua yang terjadi itu Engkau ridho ya Allah. Itu dulu ya yang ditanamkan dalam diri kita. Insya Allah tidak akan ada kekufuran, insya Allah tidak akan yang ada namanya tidak tahu diri ya, karena semua kita kaitkan kepada Allah. Dan kita tahu bahkan satu lembar daun pun yang jatuh di muka bumi Allah ini, semua sudah ada ya takdirnya, semua sudah ada masing-masing ketentuannya. Jadi puncaknya kesuksesan manusia itu
ketika dia ridha dan Allah pun ridha dengannya. Ya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi minta terus sama Allah, teman-teman. A'tini ridhaka wa radina fi kulli qada'ika khairihi wa sarri ya Allah. Jadikan kami orang yang ridha ya Allah, menerima semua ketetapan Engkau, baik itu ketetapan yang baik ataupun yang buruk menurut kami. Asal dengan itu Engkau ridha ya Allah. Itu yang diminta kepada Allah. Sering kami katakan, kita tidak meminta kepada Allah bahwa dikuranginya beban, bahwa ditiadakannya ujian, karena itu tidak mungkin. Dunia ini tempatnya capek, tempatnya lelah, tempatnya diuji. Jadi kita tidak minta sama Allah untuk dihilangkan ujian, tapi yang kita minta, ya Allah, kuatkan pundak kami, ya, kuatkan hati kami ketika semua yang terjadi tidak sesuai dengan yang kami harapkan, dan yakini hati kami ya Rabb bahwa Engkau lebih mengetahui dari apa yang kami pikirkan, ya. Itu yang terpenting, teman-teman. Kalau kita sudah sampai di titik ridho, ya, insya Allah kita pasti menjadi orang yang tahu diri. Gak mungkin kita gak tahu diri kalau sudah sampai di titik ridho. Memang sampai di titik itu tidak mudah, memang, ya. Butuh kesabaran, butuh rasa syukur, ya. Karena kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan bahwa yasiru al-abadu ila ridha rabbih bijanahihi. Seorang hamba itu terbang menuju keridhoannya Allah itu dengan dua sayap. Yang pertama syukur dan yang kedua sabar. Itu tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau salah satu hilang, dia tidak akan bisa terbang, apalagi dua-duanya yang hilang. Nah, ini yang harus kita jaga. Selalu kami sampaikan kepada santri-santri, sebelum tidur, sempatkan ngobrol dengan diri sendiri, ya. Sempatkan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih hari ini saya sudah bangun tahajud. Hari ini saya sudah masuk halaqah. Hari ini saya sudah ziyadah lebih banyak, sudah murojaah lebih banyak. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini atas nikmat sehatnya ya Allah. Sempatkan, ya, itu nggak butuh waktu lama kok, teman-teman. Paling hanya 1-2 menit, tapi itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Percayalah, itu memang hal kecil, ya, tapi sempatkan ngobrol dengan diri sendiri dan berterima kasih kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan, ya. Kembali lagi, syukur, ya, yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, dan juga sabar. Ini memang tidak mudah, butuh habit, kebiasaan, dan terutama teman-teman yang di pesantren sekarang dilatih, ya, dilatih kebiasaan itu, dilatih rasa syukur itu, dilatih kesabaran itu, sampai nanti yang awalnya dipaksa hingga sampai di titik terbiasa. Nah, insya Allah. Jadi tetap semangat, ya, terutama untuk para penuntut ilmu di Maskanul Huffaz ataupun yang di luar Maskanul Huffaz. Kami yakin banyak suka duka yang kalian alami di pesantren, ya, banyak tangisnya. Dan kami juga sudah sampaikan di awal kedatangan kalian, kami tidak menjamin kebahagiaan kalian di Maskanul Huffaz di pesantren. Karena selama di pesantren kalian juga tidak akan bahagia dalam menjalankan hari-harinya, tidak akan terus-terusan bahagia. Pasti akan banyak dukanya, ya. Namun hal yang harus kalian ingat, ya, ketika kalian sudah memulai sesuatu itu karena Allah, maka selesaikan karena Allah. Kalau kita pergi dari tanggung jawab yang hari ini belum terselesaikan, kemanapun kita pergi nanti, kita tidak akan bisa menyelesaikan apa yang juga kita mulai nanti. Nah, itu yang harus kita ingat, ya. Jadi salam semangat untuk teman-teman Maskanul Huffaz semuanya, yang santri-santri baru, ya, sudah menjalankan proses lebih kurang 3 bulan, ya, di pesantren. Pasti sangat sudah menikmati sekali, mungkin dengan segala kultur budaya, ya, yang tentu tidak sama dengan kita di rumah, dengan kita bersama orang tua. Apalagi di Maskanul Huffaz itu orangnya dari Sabang sampai Merauke, ya, semua ada. Dari yang Sumatera, dari yang Jawa, Sunda, ya, semua ada, dan dengan segala karakter yang berbeda. Namun di sini kasih sayang Allah lagi yang kita pandang. Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang bahkan sebelumnya kita tidak pernah terpikirkan, ya. Allah ingin menambah persaudaraan dalam kehidupan kita, dan Allah ingin belajar kita ini lebih banyak lagi, teman-teman.
Kembali lagi kepada syukur yang harus kita panjatkan. Kalau datang perasaan hati ingin tidak menyelesaikan program, ingin tidak menyelesaikan hafalan ya, kembali lagi renungi dan ngobrol lagi dengan dirinya bahwa betapa banyak kasih sayang Allah yang sudah Allah kasih. Salah satunya Allah hadirkan kalian di pesantren. Kalau Allah sudah memberikan kehidupan pesantren ini untuk kita, lingkungan yang baik, lingkungan orang-orang solih insya Allah, yang setiap harinya beramal, beribadah, berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau lingkungan ini Allah sudah hantarkan kita dan belum juga mampu untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, dengan cara apa lagi Allah berikan kita tempat dan lingkungan agar kita menjadi baik? Ingat ya, kata Rasulullah, orang yang Allah jadikan baik, maka Allah pahamkan akan agama. Nah, salah satu ciri itu ada di kita semua, di teman-teman semua yang sedang menuntut ilmu, ya, yang sedang mempelajari agama. Mudah-mudahan ya kitalah salah satunya yang Allah katakan bahwa orang yang Allah takdirkan, orang yang Allah jadikan ia baik, maka ia akan beri paham tentang agama, gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, untuk teman-teman yang di luar boleh juga bertanya di kolom chat ya, jika ada waktu, masih ada waktu, nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan insya Allah menjelang menunggu guru kita join yang akan menyempurnakan keilmuan dan materi pada hari ini insya Allah. Nah, berbicara tentang syukur teman-teman ya, kembali lagi kita mengingat peristiwa terutama yang sekarang di Palestina ya, yang masih seperti itu ya, yang bahkan belum ada terlihat ya titik terangnya. Namun di sisi lain kita hari ini masih menangisi dan terus mendoakan tentunya saudara kita di Palestina ya. Mudah-mudahan kemenangan itu segera datang. Namun di sisi lain kita pun juga dikabarkan dengan suatu kabar gembira teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman di Maskanul Hufaz belum tahu ya, karena tidak memakai media sosial ya. Nah, ini berita sekarang yang sedang viral ya, bahwa Suriah yang juga merupakan bumi Syam. Nah, bumi Syam itu ada beberapa negara ya yang Rasulullah katakan, termasuk Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon, terus apa lagi? Nah, satunya. Nah, itu termasuk bumi Syam yang bumi Rasulullah katakan ya Allah muliakan. Dan selama ini memang yang kita ketahui dan memang yang sangat lantang sekali ya, terutama rezim-rezim ini, pembunuhan segala macam itu kan di Palestina ya. Namun hanya juga sedikit yang mengetahui bahwa Suriah pun ya juga dalam tidak aman. Itu sudah dari 53 tahun yang lalu teman-teman ya. Di Suriah itu juga dipimpin oleh pimpinan yang dinasti di situ yang diberlakukan ya. Rezim-rezim di situ yang dulunya dipimpin oleh Hafiz al-Assad, nama pimpinan presiden saat itu di tahun 1971 hingga di tahun 2000. Di tahun 2000 beliau wafat, akhirnya ya namanya pimpinan dinasti ya digantikan dengan anaknya, yang tadinya aturan untuk memimpin menjadi presiden itu di umur 40 diturunkan menjadi 34 ya, karena anaknya yang bernama Bashar al-Assad yang saat itu masih berumur 34 tahun, sedangkan aturannya itu 40 tahun. Jadinya diturunkan aturan umur itu bahwa 34 tahun bisa naik. Ya beginilah kalau sistemnya dinasti gitu ya. Nah, sudah sekitar 53 tahun teman-teman Suriah itu dijajah ya, juga para rezim yang laknatullah juga banyak di sana tuh teman-teman, mungkin sebagian tahu ya. Di situ yang menjadi perbantahan itu bukan soal wilayah ya, tapi antara Syiah dan Sunni. Nah, disitulah. Namun yang di bagian Syiah ini ya, mereka yang memang tidak mau mengikut dan orang yang berada di pejuang oposisi itu mereka bantai dengan secara terang-terangan ya, dengan membunuh juga, di penjara. Nah, sekarang kabar gembira juga untuk seluruh umat muslim di tanggal 8 Desember 2024 ini ya,
alhamdulillahnya ya, dinasti yang selama 53 tahun rezim Al-Assad itu akhirnya tumbang ya. Baru di bulan ini teman-teman, akhirnya tumbang oleh pejuang oposisi Suriah, berhasil menguasai ibu kota Damaskus. Nah, ini berita yang sekarang lagi viral. Ini juga tentu kabar gembira untuk kita seluruh umat muslim di dunia begitu ya. Nah, alhamdulillah ya, akhirnya dinasti itu tumbang ya. Dalam kepemimpinan anaknya Bashar al-Assad itu akhirnya tumbang oleh pejuang oposisi, berhasil merebut ibu kota Damaskus. Dan teman-teman tahu ya, ketika beberapa hari ini nih ya, beritanya yang sedang viral, semua alhamdulillah oleh oposisi Suriah ini berhasil menguasai ibu kota Damaskus. Ternyata teman-teman, banyak sekali ya yang mereka penjara ya, banyak sekali yang mereka bukan langsung dibunuh ya, memang disiksa. Banyak sekali ternyata ya yang ditemukan di dalam penjara yang di bawah tanah. Bahkan teman-teman ya, ada seorang wanita, itu yang terlihat baru seorang gitu ya, belum lagi keluarga-keluarga yang lain. Di situ diperlihatkan ya videonya bagaimana penjara di bawah tanah itu, ya Allah, mengerikan sekali ya. Seorang wanita Suriah yang saat itu dibebaskan ya di penjara, yang hari ini dibebaskan dari penjara itu, beliau bilang, saya dipenjarakan ketika saya berumur 19 tahun dan masih belum menikah. Saat ini ya, saya dibebaskan pada usia saya 32 tahun. Nah, itu berapa tahun ya? Dan saya sudah bersama anak-anak saya, dan saya tidak tahu siapa bapaknya. Ya, begitu laknatullahnya para rezim itu menyiksa dan melecehkan para perempuan-perempuan ya. Ternyata teman-teman, di masa sekarang ya, ada juga salah satu dari yang terlihat ya, video yang sedang viral juga, kata salah seorang penduduk tersebut, terakhir kami melihat matahari itu di tahun 1984 dan di penjara selama 40 tahun. Bayangin, selama 40 tahun, dinasti itu berjalan selama 53 tahun, yang sudah di penjara selama 40 tahun. Terakhir kami melihat cahaya matahari itu di tahun 1984, kata beliau. Di penjara di bawah tanah Suriah Damaskus oleh rezim ya Bashar al-Assad, akhirnya bisa melihat matahari untuk pertama kalinya di Desember 2024 ini. Baru terbongkar semuanya dan terlihat semua mereka speak up, yang mereka di penjara, bagaimana mereka disiksa, bagaimana mereka para perempuannya dilecehkan bahkan di hadapan suaminya sendiri. Nauzubillah teman-teman, sangat tidak layak sekali ya, yang mungkin hari ini kita ngerasa di zaman yang sangat modern sekarang teman-teman ya, kita ngerasa dengan segala fasilitas yang ada, dengan segala kehidupan yang sangat nyaman, terutama kita di Indonesia ini begitu. Tapi ternyata saudara-saudara kita ya, terutama yang di Suriah ini pun mengalami penindasan, dijadikan sebagai budak sampai puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun, dan hari ini baru dibebaskan. Bayangkan ya, kalau teman-teman ngelihat videonya, mungkin santri-santri bolehlah minta informasinya dengan musyrif dan musyrifahnya ya, bagaimana video-video yang lagi beredar, terutama tentang para penduduk-penduduk Suriah yang ditangkap oleh para rezim ini, bagaimana mereka menyiksa ya, dan juga melihat tempatnya yang tidak layak, dan di situ mereka puluhan tahun teman-teman. Bayangkan ya, nggak layak. Jadi kalau kembali lagi, kalau kita ngeluh ya, sangat malu dan sangat tidak tahu diri banget kalau kita ngeluh. Ternyata banyak banget saudara-saudara kita ya yang seiman hari ini di luar sana, terutama di Suriah, alhamdulillah hari ini sudah dibebaskan. Namun masih juga ya dengan Palestina yang belum terlihat titik terangnya. Dan tentu jangan lupa doa teman-teman. Kita memang tidak punya kekuasaan. Mungkin bagi kita juga hari ini sebagian belum juga punya finansial untuk membantu dari segi keuangan ya. Namun kita punya doa, kita punya Allah ya.
dan kita punya doa yang harus kita panjatkan setiap harinya, tentunya bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk semua mereka yang seiman dan saudara kita tentunya ya. Nah itu sekarang berita yang sedang diperbincangkan ya di dunia media sosial itu. Orang pada baru ngeh, oh emang Suriah juga nggak aman ya selama ini ya gitu, karena kan yang terlihat Palestina begitu ya, tapi Suriah juga tidak kalah eh, celakanya para rezim di situ. Namun alhamdulillah berita gembira untuk kita semua ya, para oposisi pejuang di Suriah berhasil menumbangkan dinasti itu, dan ya hari ini mereka bisa menguasai ibu kota Damaskus. Dan apa yang disampaikan juga oleh Rasulullah dulu ya teman-teman, bahwa nanti di akhir zaman para pemimpin-pemimpin zalim ya, para rezim itu akan Allah tumbangkan dan akan Allah berikan kemenangan. Nah ini di akhir zaman teman-teman, kita sudah masuk di akhir zaman ya. Dan itu juga salah satu tanda dari datangnya nanti dengan pergiliran semua itu ya, ciri-ciri dari akhir zaman itu memang sudah sangat terlihat ya di zaman sekarang terutama. Dan disampaikan juga bahwa Imam Mahdi itu nanti akan turun di bumi Syam itu ketika sudah semuanya pada kemenangan begitu. Nah ini yang harus kita juga ketahui ya, sejarah-sejarah dan peristiwa terutama dalam keislaman ini, agar menjadi pembelajaran untuk kita dan lebih berhati-hati tentunya. Nah itu ya teman-teman, untuk berita terkini yang sedang viral itu juga salah satu berita bahagia tentunya, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah juga selamatkan dan Allah juga segera bebaskan ya tanah Palestina, yang tentunya tanggung jawab kita semua sebagai umat muslim, agar segera Allah berikan kemenangan ya. Karena kenapa ya, mungkin kita mikir kan bagi Allah gampang saja untuk melenyapkan mereka ya. Mungkin kita berpikir kan semuanya tergantung apa yang Allah kasih, kan semuanya Allah bisa menghancurkan ya para rezim Israel itu. Kadang kita mungkin berpikir seperti itu. Memang bagi Allah tidak ada yang tidak bisa ya, bagi Allah segalanya mampu. Tapi kenapa Allah buat dengan segala peristiwa hari ini? Allah ingin melihat siapa yang benar-benar berada di jalannya, siapa yang benar-benar berjuang ya dengan segala mati-matian dengan keimanan dan agamanya, siapa yang benar-benar bertahan, siapa yang benar-benar berjuang. Ini yang Allah lihat. Dan kembali lagi ya, tentu semua akan lenyap pada masanya ya, semua juga akan hancur. Dunia yang akan kita tinggalkan dan kembali kepada akhirat tentunya yang akan kita tuju. Kalau yang kita lihat mungkin kasihan banget ya orang Palestina gitu, bahkan lebih kasihan kita sebenarnya teman-teman ya. Mereka kasihan ya, bahkan salah satu orang Indonesia yang lagi bertugas di Palestina itu bercerita teman-teman, ada anak yang akhirnya syahid ya, wafat karena Israel laknatullah itu. Kemudian saat dimandikan ketemulah ada satu lembar buku ya di kantongnya, ketemu ya di kantongnya. Dan saat dibaca apa bacaan dari tulisan si anak ini teman-teman ya, yang pertama di situ, dosa-dosa yang saya lakukan hari ini, itu yang beliau tulis ternyata ya. Yang ditulisnya dosa yang pertama, hari ini saya hanya sedikit membaca Al-Qur'annya. Hari ini saya hanya sedikit bersolawatnya, hanya bersolawat 100 kali gitu. Itu dosa-dosa yang mereka menganggap itu dosa ya. Malu sebenarnya, kita malu kalau kita bilang mereka lah yang kasihan. Sebenarnya lebih kasihan kita ya, yang berporak-poranda dengan keimanan, yang terkadang ya banyak kelalaian, banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Mereka bahkan salah satu pimpinan dalam Palestina itu mengatakan ya bahwa wafat dalam keadaan syahid ini adalah hadiah terindah yang Israel itu berikan kepada saya katanya.
mending saya wafat dalam keadaan syahid daripada wafat dalam keadaan apapun itu. Karena wafat dalam keadaan syahid ya tentu wafat yang sangat mulia begitu ya. Nah, sebenarnya kita yang dikasihani ya kalau bicara tentang iman. Nah, ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya, teruslah kita berdoa kepada Allah ya. Ya Allah, mungkin banyak di antara kita yang sedang mungkin diuji ya dengan masa hijrahnya, yang tiba-tiba semangat, tiba-tiba kembali kepada dosa. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini hakikatnya manusia ya. Kita manusiawi yang memang tidak akan selamanya taat, tidak akan selamanya baik. Namun sejauh apapun kita pergi dari Allah, jangan terlalu jauh ya. Ingat untuk kembali, dan jangan lupa terus minta sama Allah, ya Allah tolong kami, ya Allah tolong, ya Allah ya, kembalikan nikmat ibadah kami yang dulu, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk pulih dari kemaksiatan yang kami perbuat, ya Allah. Tolong jauhkan kami dari hal yang membuat kami jauh dari Engkau, ya Allah. Jangan lupa doa, kita punya kekuatan doa ya. Jangan lupa doa kepada Allah dan minta tentunya kesudahan yang baik. Sebanyak apapun masa lalu kita, sejahat apapun kita di masa jahiliyah kita, ingat teman-teman ya, Allah itu melihat bagaimana kesudahan kita nanti. Allah tidak melihat siapa kita di masa lalu. Allah tidak melihat kesalahan apa yang sudah kita perbuat. Tapi yang Allah lihat adalah kesudahan kita nanti. Bagaimana kesudahan kita husnul khotimah, itu yang Allah lihat. Jadi kalau selama ini ya Allah sudah menutup aib kita di masa lalu, ya nggak usahlah diceritakan ya. Allah sudah menutup, jangan sampai kita yang membuka aib-aib kita. Cukup tutup rapat yang sudah Allah tutup itu, dan memulai fase kehidupan yang baru, kembali ke jalan Allah. Allah sudah berikan rahmat, Allah sudah berikan kesempatan untuk kita semua ya, untuk terus belajar dan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita di sini tergolong hamba-hamba yang syakirin, hamba-hamba yang Allah ridho, karena pada endingnya ya yang kita harapkan teman-teman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, yang kita harapkan adalah wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepadaku dengan tenang ya, dengan saya ridho dan kamu pun ridho, masuklah kepada surgaku, kata Allah. Itu yang kita harapkan pada endingnya kehidupan ini. Dan semoga kita di sini termasuk hamba-hamba yang Allah ridho dan selalu bersyukur dan terus melatih sabar ya, melatih sabar. Dan juga yang harus teman-teman ingat, minta sama Allah itu kesabaran tanpa batas ya. Jangan lagi berprinsip bahwa sabar itu ada batasnya ya gitu. Karena kan kita pernah ngomong seperti itu, panas dikit nanti ya ada yang gangguin dikit, sabar itu ada batasnya ya. Pernah nggak teman-teman ngomong seperti itu ya? Untuk sekarang dirubah kata-katanya, ya Allah berikan kami kesabaran tanpa batas ya Allah, karena sabar itu memang tidak ada batasnya. Nah, itu yang harus kita ingat ya. Dan terakhir ya, kami mengucapkan terima kasih banyak tentunya. Salam semangat untuk santri dan santriwan. Semoga Allah kuatkan hati kalian untuk terus berjuang di jalan Allah. Allah berikan keistiqomahan dan kesabaran hingga nanti sampai di fase yang sekarang. Allah berikan kalian kesempatan untuk menuntut ilmu. Insya Allah kelak kalianlah yang melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah dan nge-share ilmu yang hari ini dipelajari, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah akan disempurnakan taklim kita pada pagi ini oleh guru kita bersama, Ustazah Oki Setiana Dewi. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sudah kami sampaikan ya, dan bisa kita beramal dengan apa yang sudah kita pelajari. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.